Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alvin Fernando Zebua dengan NIM 221055201094. Saya mahasiswa Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Ibnu Sina. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum pemrograman berbasis internet yang dosen pengampunya itu Bapak Agus Suryadi Eskom Mkom. Baik, langsung ke latar belakang. Latar belakangnya itu menyajikan hasil praktikum dalam laporan akhir pemrograman berbasis internet mungkin membingungkan bagi mahasiswa. Kendala itu bisa muncul dalam penampilan kode program, desain antarmuka, dan data uji yang jelas. Hal ini dapat menurunkan kualitas informasi dan kemudahan membaca laporan. Keterampilan menulis sangat diperlukan dalam menyusun laporan akhir. Jadi mahasiswa harus mampu mengemukakan ide dan analisis mereka secara terstruktur, jelas, dan berkualitas tinggi. Namun kesalahan tata bahasa, penggunaan terminologi yang tidak tepat atau penjelasan yang ambigu mungkin merugikan kualitas keseluruhan laporan. Selanjutnya ada rumusan masalahnya. Yang pertama ada ketidakmampuan memiliki dasar yang kuat, kurangnya pemahaman konsep dasar. Banyak mahasiswa dan profesional mungkin akan kesulitan dalam mengembangkan pemahaman yang kokoh untuk kemampuan pemrograman web yang lebih rumit di masa depan. Dan yang kedua, keterbatasan pengetahuan tentang bahasa pemrograman web. Ada hambatan dalam memahami bahasa pemrograman web utama seperti HTML, CSS, dan JavaScript yang menjadi dasar dari pengembangan web modern. Ini bisa mencegah ketidakmampuan dalam membangun halaman web yang cantik dan berfungsi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana cara membangun fondasi yang kuat untuk kemampuan pemrograman web yang kompleks di masa depan. Dan yang kedua ada bagaimana cara meningkatkan pengalaman dan pengembangan perangkat lunak dan kepercayaan diri melalui pembelajaran serta konsep dasar pengembangan web. Dan selanjutnya ada tujuan penelitian. Ya, tujuan penelitiannya itu bagaimana caranya agar dapat meningkatkan penulisan laporan praktikum saya sesuai dengan standar akademik untuk mencapai struktur, format, dan gaya penulisan yang diinginkan. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Jadi penulisan laporan praktikum ini membantu mahasiswa meningkatkan pemahaman mengenai pemrograman berbasis internet melalui refleksi dan dalam tulisan pengetahuan mahasiswa dapat dikonsolidasikan. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada HTML. Jadi HTML ini adalah sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk menciptakan halaman web, menampilkan berbagai informasi, dan dapat juga berfungsi sebagai link ke halaman web lain dengan kode tertentu. Nah, selanjutnya ada CSS. CSS ini adalah kode yang digunakan untuk mengatur tampilan halaman web dengan mengatur gaya dan tata letak elemen HTML menggunakan berbagai properti. Jadi CSS ini dapat secara efektif mengelola tampilan halaman web kita, dan script sisi klien memberikan fleksibilitas dalam interaksi pengguna dan respon halaman web. Selanjutnya, meski dari sumber yang berbeda, komentar tersebut menekankan peran CSS ini dalam mengontrol tampilan halaman web dan pentingnya client-side scripting dalam pengembangan aplikasi web. Nah, selanjutnya ini ada PHP atau Hypertext Processor. Jadi PHP ini merupakan bahasa pemrograman yang terutama digunakan untuk mengembangkan aplikasi web yang dinamis dan interaktif, biasanya tertanam langsung dalam kode HTML dan dieksekusi di sisi server. Jadi dapat memungkinkan hasil yang dikirim ke browser itu
pengguna dalam bentuk HTML yang dihasilkan. Selanjutnya ada sistem basis data. Sistem basis data adalah ini sistem terkomputerisasi untuk mengatur dan mengelola catatan untuk menyimpan, mencatat, dan memelihara data operasional atau operasional organisasi atau perusahaan secara lengkap, serta dapat memberikan informasi yang optimal untuk keperluan pengambilan keputusan. Nah, yang selanjutnya ada CRUD atau buat baca pembaruan hapus. Nah, CRUD itu adalah suatu akronim yang diartikan untuk membentuk perintah basis data. Siklus CRUD dirancang sebagai 4 metode fungsi dasar untuk meningkatkan penyimpanan persisten dengan basis data. Jadi prinsip-prinsip siklus CRUD itu didefinisikan sebagai create, read, create, atau retrieve, update, dan delete. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Jadi waktu dan tempat penelitiannya itu pengolahan data ini dan perancangan laporan ini dilakukan mulai bulan Februari 2024 sampai bulan Juli 2024 pada laboratorium software Teknik Informatika Universitas Napsina. Jadi metode perancangan sistem itu tersebut pertama ada studi kelayakan, analisis desain keseluruhan sistem, implementasi, dan pengoperasian, serta pemeliharaan sistem. Baiklah, di sini saya akan langsung saja pertama ke codingannya. Jadi di sini ada beberapa file dalam satu folder yang saya beri nama foldernya apa. Yang pertama itu ada sesuai dengan strukturnya yaitu indeks. Di sini saya menambahkan di sini ada ini tentang saya, terus di sini ada tentang saya, pendidikan, dan sedikit cerita saya. Include dengan konten PHP. Dia di sini juga ikut include header PHP, include konten PHP juga, dan include footer PHP. Nah, selanjutnya di sini ada file header. Untuk di file header PHP ini, saya menambahkan bootstrap CSS dengan memasukkan link bootstrapnya seperti ini. Nah, di sini ada kelas untuk navigasi. Yang pertama ada navigasi tentang saya, selanjutnya pendidikan, keahlian, serta sedikit cerita saya. Dan di sini ada tambahan kelas yang sebenarnya itu login, tapi saya ubah menjadi my portfolio. Nah, di sini di header ini ada juga saya tambahkan kontainer dengan judul kalau ini adalah halaman pribadi saya dengan fontnya itu bergerak. Selanjutnya ada tulisan konten halaman Anda dimulai dari sini. Nah, di sini ada kode bootstrap-nya. Next-nya selanjutnya ada footer.php. Di footer.php ini saya menambahkan box icon CSS yaitu icon IG. Untuk di footer sendiri saya cuman menambahkan navigasi sama seperti yang di codingan header. Navigasi yang di footer itu ada ini tentangku, tentang saya, pendidikan, keahlian, sedikit cerita saya. Dan yang terakhir ada style.css. Nah, di sini
Nah, ini adalah CSS untuk tampilan halaman websitenya. Baik, ini adalah di bagian body style-nya. Selanjutnya di sini saya tetap menggunakan CSS juga untuk tampilannya. Di sini ada header, CSS untuk headernya juga ada. Selanjutnya CSS untuk footer, dan di sini CSS untuk konten. Nah, untuk selanjutnya ada konten. Mohon maaf, ini tadi ada lupa. Jadi di konten ini saya menambahkan kelas untuk yang diisi itu judulnya itu tentang saya, yang diisinya itu nama, umur, dan pekerjaan. Selanjutnya untuk kelas selanjutnya itu pendidikan, yang diisi itu SD, SMP, dan SMK saya. Untuk kelas selanjutnya itu ada keahlian. Keahliannya itu ada Photoshop, pemrograman PHP, dan Microsoft Office. Dan untuk yang kelas yang terakhir ada sedikit cerita saya. Di sini saya bercerita sedikit. Mungkin langsung saja ke tampilan hasilnya. Baik, ini adalah tampilan hasil jadi dari websitenya. Di sini ada header tadi, yaitu ada navigasi. Di sini ada nama saya. Nah, kalau diklik tentang saya, akan langsung muncul ke tentang saya. Sama juga kalau diklik pendidikan, langsung ke pendidikan. Untuk navigasi keahlian, langsung ke keahlian. Dan yang terakhir, sedikit cerita saya, langsung ke sedikit cerita saya. Nah, ini adalah tampilannya. Di sini ada judulnya, yaitu Halo, ini adalah judul yang bergerak. Halo, ini adalah halaman pribadi saya. Nah, di sini ada konten halaman Anda dimulai dari sini. Baru ini ada tentang saya. Ini tentang saya, yaitu tentang saya, pendidikan, dan sedikit cerita saya. Di sini ada foto. Lanjut di kontennya, yang pertama ini ada tentang saya, nama saya, umur saya, dan pekerjaan, pendidikan, keahlian, dan sedikit cerita saya. Nah, lanjut ke footer. Di footer ini ada saya kasih nama saya dan navigasi. Nah, yang pertama itu navigasinya ke tentang ini tentangku, dia akan balik ke awal. Kalau navigasi tentang saya, sama seperti yang navigasi yang di header tadi, akan muncul ke tentang saya. Selanjutnya pendidikan, akan ke pendidikan, keahlian, akan ke keahlian, dan yang terakhir sedikit cerita saya akan masuk ke konten sedikit cerita saya. Dan yang terakhir di sini ada logo IG. Jika diklik ini, maka otomatis akan masuk ke IG pribadi saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.